Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, dari nasihat Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau berkata, ini nasihat dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata beliau? Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallah wa miftahud dunya asy-syaba'u wa miftahul akhirati al-ju'u. Yang artinya pangkat dari setiap kebaikan di dunia sampai negeri akhirat adalah takut kepada Allah. Al-khauf minallah, takut kepada Allah. Itu adalah asal daripada semua kebaikan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau seseorang itu masih ada rasa takut kepada Allah, maka dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia akan mengerjakan sesuatu yang baik-baik saja atau yang diperintahkan oleh Allah. Rasa takut dalam hati itu sangat penting sekali. Kalau seseorang itu tidak ada rasa takut lagi, maka dia akan sewenang-wenang melakukan perbuatan yang dia suka. Contoh ringan, umpama ada orang tidak takut dengan dengan penjara. Dia tidak takut dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Mungkin dia kebal dengan hukum, atau dia punya dekengan, atau dia seorang orang yang punya nama lah. Kejar orang Banjar, bedahi. Apa bedahi maksudnya? Itu orangnya kebal hukum, Pak. Nah, kalau orang yang seperti itu tadi tidak takut dengan hukum yang ada, karena dia seorang pejabat, atau dia orang yang punya kenalan, atau inilah itu dan sebagainya, maka orang seperti itu akan sembrono di dalam melakukan apa yang dia suka. Ya enggak? Kenapa? Karena tidak ada rasa takut. Tapi kalau ada rasa takut, kita takut di penjara, takut berkasus dengan orang, takut di pengadilan dan sebagainya, maka kita mesti berhati-hati, tidak berani melakukan yang salah, selalu berusaha melakukan yang benar. Nah, itu baru dengan urusan dunia. Apalagi kita mau selamat dari dunia sampai akhirat, maka mesti kita ada rasa takut kepada Allah.
Dan rasa takut kepada Allah itu adalah puncak daripada segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ada orang takut disiksa di neraka, takut kalau masuk neraka, takut kalau dimurka Allah. Maka orang itu tidak berani melakukan perzinahan, mabok, judi dan sebagainya. Tidak berani. Kenapa? Karena ya tadi, khawatir nanti pas mati dalam keadaan yang tidak baik. Mudah dipaham kira-kira ya? Sebentar dulu. Perjalanan jauh. Ibu kota negara jauh banget ya. Baiklah ya. Tapi coba lihat, apabila ada orang tidak takut dengan Allah Ta'ala, tidak takut masuk neraka, tidak takut mati dan sebagainya, dia akan melakukan perbuatan yang dia sukai. Artinya sembrono. Mau sholat gak sholat, mau mabok gak mabok, mau judi, mau apa, zina, dia biasa saja. Kalau ada orang sudah dicabut dalam hatinya rasa takut kepada Allah, berarti disitulah puncak daripada seluruh keburukan akan bersarang kepada dia. Rasa takut kepada Allah itu beda rasa takut kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk Allah Ta'ala, contohnya umpama kita takut dengan buaya atau ular atau apa sajalah binatang yang kita merasa kita takut dengannya. Maka ketika kita takut kepada yang seperti itu, pasti kita akan menjauh. Betul tidak? Ada ular, aku takut dengan ular. Pasti orang yang takut tadi akan lari dari ular tadi. Namun kalau kita takut kepada Allah Ta'ala, kita bukan menjauh tapi mendekat. Aku takut kepada Allah, takut siksa, takut murkanya. Apa yang dilakukan? Mendekat kepada Allah. Caranya apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Di saat kita seperti itu, maka kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut sama makhluk, lari kita. Kita punya hutang sama orang, sudah janjian 1 bulan mau dibayar, ternyata sudah 2 bulan gak dibayar. Kita duduk-duduk, tiba-tiba orang yang ngutangin kita lewat. Kita ngelihat gitu, apa kita kerjakan? Lari kita. Takut dilihat sama orang yang menghutangi kita. Nah, itu takut sama makhluk. Tapi takut sama Allah, bukan menjauh tapi mendekat. Nah, jadi intinya asal dari semua kebaikan di dunia dan akhirat adalah rasa takut kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa miftahud dunya asyaba'u. Kunci daripada urusan dunia adalah perut kenyang. Perut kenyang itu adalah menjadi kunci urusan dunia. Maksudnya, semua keperluan keduniaan akan tercapai dengan keadaan perut yang kenyang. Nah, itu seperti itu tuh. Coba kalau seandainya ada orang perut lapar, semuanya pasti akan
amburadul. Coba kalau ditanya ngapain kerja, aduh untuk mencari sesuap nasi biar kenyang perut. Kita rata-rata bekerja cari uang untuk apa? Urusannya perut. Urusannya apa? Perut. Tapi kalau perutnya nggak diisi, kacau sudah. Ya, kacau. Kita punya duit banyak, tapi kalau mau beli nggak ada orang mau jual sama kita, gimana? Punya duit banyak tapi nggak bisa beli, bagaimana? Bingung kita. Ini kemarin pengalaman saya waktu ke Turki ya, waktu berumrah kemarin, jadi ada plus Turki ke Turki. Jadi plus Turki itu saya ada membawa uang real Saudi sama uang rupiah Indonesia. Ada uang rupiah Indonesia. Uang Turki namanya lira, cuman sedikit. Cuman ada berapa begitu. Akhirnya pagi-pagi saya mau sarapan, kata saya sama istri, kita ngopi dulu ya. Ngopilah saya. Tapi sebelum saya beli kopi, bahasanya juga bukan bahasa Arab, juga bukan bahasa Inggris. Jadi nggak nyambung bahasanya. Di ngomongin bahasa Arab nggak nyambung, diomongin bahasa Inggris nggak nyambung, karena ya Turki bahasa Turki sendiri. Akhirnya bicara dengan bahasa isyarat. Kopi. Nah, kalau kopi paham aja dia. Kopi. Katanya 400 lira. 400 lira itu berarti berapa ya? Kurang lebih 40.000. Kopinya kecil segini. 40.000. Kata saya 400 lira. Kata saya real Saudi. Nggak mau dia. Real Saudi nggak mau. Kata saya Indonesia. Nggak mau juga dia. Kata saya nggak punya duit uang lira. Kita punya duit, Saudi punya duit, Indonesia punya. Tapi yang jualan ini nggak mau jual ya, nggak mau katanya. Akhirnya saya bilang sama istri, ada duit nggak Turki lira? Ada katanya. Kata saya pesan satu, nggak mau diambilkan, nggak mau dia ngambil kopi. Katanya bayar dulu, takut kalau saya minum nggak bayar. Wah, kata saya, sudah kasih duit baru diambilkan kopinya. Kecil sekali kopi itu, gelasnya 40.000 harganya. Kata saya, nih mahalnya kopi ini. Nah itu tuh begitu tuh. Kalaupun kita punya uang banyak, tapi kalau seandainya kita nggak bisa beli, bingung juga, nggak berfungsi uang kita. Mulut sudah kering, sudah lapar, capek sudah berjalan kan, tapi tidak bisa. Ketika sudah sarapan, baru sudah bernapas, baru bisa tenang kita. Jadi kunci urusan dunia itu kenyang dulu. Kalau semuanya perut kenyang, lancar. Itu orang demo tuh kan ya. Orang demo tidak mesti itu demonya 100%. Orang yang demo itu adalah orang yang betul-betul mengutarakan aspirasinya. Terkadang orang yang demo itu apa ya? Bayaran. Makanya ada namanya pasukan nasi bungkus. Pasukan nasi bungkus. Kalau nggak dikasih nasi bungkus, dia nggak mau datang. Dikasih nasi bungkus, diiming-imingin uang 50.000, mau datang dia. Bawa poster, bawa apa, ditanya sama wartawan, apa kamu datang ke sini, apa aspirasinya, apa? Nggak tahu katanya. Ikut aja, ikut. Kamu dibayar nggak? Dibayar katanya. Tapi ketika selesai demo nggak dibayar, ribut. Kenapa? Nggak dibayar dan juga nggak dikasih makan. Jadi kunci daripada dunia tadi ya perut kenyang dulu. Kalau perutnya kenyang, aman sudah. Semua lancar, urusannya lancar. Maka kalau perut kenyang, perputaran dunia pun juga aman. Orang perang tuh, saya melihat ada tentara, komandannya dia, kalau dia ingin perang, ya, dia harus perhitungkan berapa lama peperangan ini, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, diperhitungkan itu.
Kemudian logistik makanan itu harus tersedia. Logistik makanan harus tersedia. Kalau seandainya perperangan itu memerlukan selama 3 minggu umpama, tapi kebutuhan makanan ini cuma 1 minggu, itu belum siap lagi namanya perang. Ketika dia perang dengan keadaan seperti itu, biasanya akan kalah. Kenapa? Karena logistik makanan itu sangatlah penting sekali. Sangatlah penting sekali. Ya, kembali ke cerita tadi saya ke Turki itu. Di Turki itu tidak seperti kita di Indonesia. Di Turki bukan juga di Arab. Turki itu Eropa. Jadi Istanbul itu separohnya Eropa, separohnya Asia. Makanannya itu roti. Roti. Sedangkan orang kita ini kalau nggak makan nasi belum makan namanya. Ya. Bagaimanapun dikasih ini kasih itu, kalau nggak ada nasi nggak makan namanya. Jadi setengah mati kita orang Indonesia itu di sana itu roti, kemudian sayur-sayuran mentah, ya serba seperti itu, bawang ini itu, ya begitu saja. Nah akhirnya selama 4 hari sudah nggak tahan katanya, kita pulang aja ke Indonesia. Lebih enak, sudah terpikir gado-gado, bakso, soto, sudah baru 4 hari di situ. Nah coba lihat. Jadi kunci daripada urusan dunia itu adalah kenyang dulu. Kalau perutnya kenyang aman. Ala kulli hal. Dan sebaliknya, wa miftahul akhirati al-ju', dan kunci daripada urusan akhirat itu adalah perut kosong. Maksudnya, di mana kunci terletak perut lapar itu berarti urusan akhirat akan sukses. Di dunia bersedia perutnya lapar, maksudnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan akhirat, maka dengan perut yang kosong itu biasanya akan memudahkan orang beribadah. Coba bayangkan ya, kita kalau bulan puasa, kita kan puasa itu ya, perut kita kosong. Tapi subhanallah dengan perut yang kosong itu kita aneh, rajin ibadah. Rajin ibadah. Kenapa? Karena perut kosong. Tadarus, i'tikaf dan sebagainya. Itu dulu. Tapi kalau perut kenyang, habis kenyang, perut kenyang, buka puasa umpama jar orang Banjar membantas. Membantas itu lebih daripada rakus. Ya, membantas itu lebih daripada rakus, istilah katanya ibarat kata seperti itu ya. Makan ini, makan itu, nah tersandar di bangku, perut kekenyangan, selawar kada bisa lagi dikaitkan, dilepas pendengnya, dilepas juga apa namanya itu ikatannya. Tersandar. Perut kekenyangan, mata mengantuk pulang, akhirnya apa? Salat maghrib kada kawa, ke perut kekenyangan, isyaknya keguring dan seterusnya. Akhirnya seperti itu, dan berapa banyak perut yang kenyang tadi melalaikan daripada ibadah kepada Allah Ta'ala, dan ibadah itu adalah urusan akhirat. Nah, jadi kunci daripada urusan akhirat, yakni mendapatkan akhirat tadi adalah dengan mengosongkan perut. Dan subhanallah, kalau perutnya kosong, apalagi perutnya kosong itu dari yang haram, maka insya Allah dia di akhirat tidak terlalu banyak beban di hadapan Allah Ta'ala. Karena terus terang kalau ada orang gemuk, orang gendut, dari makanan minuman yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali untuk memakannya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging, kata Nabi, yang tumbuh, yang gemuk dari makanan minuman yang haram, maka yang patut pertama kali membakarnya adalah api neraka. Nah, jadi hati-hati kalau perut kita ini, badan kita ini gemuk, besar dari sesuatu yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali untuk membakarnya.
Para ulama kita itu sangat berhati-hati dalam masalah makanan, sangat berhati-hati. Begitu juga sahabat, pernah dikatakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini sedang sendiri ya, atau sedang istirahat lah. Lalu didatangi sama budak beliau. Budak beliau ini pun menyodorkan ya semacam makanan begitu, makanan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini karena disediakan oleh budaknya tanpa basa-basi, lalu makanan itu dimakan sama beliau. Lalu budak ini bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tumben engkau hari ini tidak bertanya dari mana makanan yang kudapat ini. Biasanya kalau engkau sodorkan makanan, engkau akan bertanya dulu dari mana makanan ini. Tapi hari ini engkau langsung tiba-tiba menyomot makanan itu, langsung dikunyah, langsung ditelan. Engkau tidak tanya dulu." "Oh iya," kata Sayyidina Abu Bakar. Aku biasa kan bertanya, kenapa hari ini tidak bertanya?" Nah, bertanya Sayyidina Abu Bakar itu supaya berhati-hati agar makanan minuman yang lewat di tenggorokan beliau itu bukan dari yang syubhat, apalagi yang haram. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun tersadar dan bertanya kepada budaknya, "Ini makanan dari mana kau dapat?" Kata budaknya, "Wahai Abu Bakar, aku sebelum Islam," kata dia ini ya, "dulu pernah ya bahasa kitanya bisa bejampi-jampi lah. Jampi berdukun-dukunan dikit lah, tapi dukun-dukunan yang bukan ruqyah Islami. Tapi ya ada berkaitan dengan jin dan sebagainya. Nah kebetulan waktu itu ada orang Arab Baduy, anaknya sakit atau apalah begitu. Lalu dia datang untuk minta disembuhkan lewat diriku. Aku minta juga pakai sihir nih. Tapi kekuatan yang dipakai ini kekuatan dari bangsa jin. Karena Allah memang memberikan istidraj, memberikan lanjuran kepada bangsa jin, dia bisa mengobati orang, tapi dengan cara sihir jin tadi. Nah ternyata sembuh itu sebelum Islam. Nah setelah aku masuk Islam, aku tinggalkanlah praktek perdukunan tadi. Ibarat kata seperti itu. Orang yang kesembuhkan ini, orang tuanya ini tidak memberikan hadiah waktu aku dulu tuh. Nah setelah aku masuk Islam, kemudian bertemu dengan dia ngasihkan hadiah. "Oh ini dulu yang kau pernah tolong anakku dulu waktu zaman jahiliyah. Ini hadiahnya. Ini adanya. Ini ibarat kata ini hadiah dari praktek perdukunan sebelum masuk Islam." "Inilah makanan yang kusodorkan kepadamu." Lalu Sayyidina Abu Bakar la ilaha illallah berkata, sudah tersalah ini adalah upah daripada perdukunan jahiliyah. Maka beliau pun mengorek punya tenggorokan pakai telunjuk, sampai termuntah-muntah. Budak yang ngelihat, Abu Bakar, kenapa engkau melakukan begitu? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan mengeluarkan makanan yang dari perutku ini dengan cara apapun juga, walaupun ibarat kata nyawaku sampai direnggut ya. Aku direnggut oleh nyawaku alias aku mati, enggak ada masalah. Yang penting makanan ini jangan sampai masuk ke dalam perut dan menjadi darah daging. Itu yang aku khawatirkan. Karena tadi kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali untuk membakarnya. Nah, jadi hati-hati kita dalam masalah perut ini. Sebenarnya perut itu cuma mewakili dari apapun juga. Kita makhluk hidup, manusia ini khususnya memerlukan sandang, pangan, papan. Kalau sandang apa? Pakaian kan ya. Kalau pangan, makanan, minuman. Kalau papan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah sebenarnya makanan tadi itu hanya mewakili daripada sandang dan papan. Makanannya halal, tapi
sandangnya, pakaiannya dari yang haram, papannya, tempat tinggalnya dari yang haram. Ya sama juga bohong. Sama juga bohong. Jadi makanan itu cuma mewakili daripada pakaian dan tempat tinggal kita. Artinya bukan hanya makanan minuman yang kita jaga daripada yang syubhat apalagi yang haram, tetapi begitu juga pakaian, tetapi begitu juga tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Maka semuanya mesti harus dari yang halal. Baik halal secara zat, ya, artinya secara zat itu yakni bendanya, atau secara maknawi. Ya, harus halal secara maknawi atau hisiah. Kalau zat atau hisiah itu seperti umpama nasi itu halal, minuman yang halal itu adalah halal. Jangan minuman yang haram seperti minuman yang memabukkan atau makanan yang haram, bangkai, tikus dan sebagainya. Di Indonesia ada namanya pasar ekstrim. Di mana itu? Daerah Tomohon di Manado. Itu orang jual tikus, jual ular, jual kucing, jual anjing, dijual semuanya, dimakan itu. Kelelawar sudah itu biasa. Nah, kita orang Islam tidak boleh makan seperti itu. Jangankan makan yang sudah memang tidak haram, makan yang halal tapi bangkai itu nggak boleh. Ayam matinya tidak disembelih, tidak boleh dimakan. Maka itu kita harus jaga. Nah, ini namanya halal secara hisiah atau secara zat, bendanya halal. Atau halal li ghairi, atau halal secara maknawi. Maksudnya adalah ayamnya halal dipotong, nasinya halal untuk dimakan, tetapi mendapatkan nasi, ayam, lauk pauk dan sebagainya itu dihasilkan dari yang haram. Umpama uang hasil judi, uang hasil riba dibelikan ke ayam, dimakan ayamnya. Ayamnya halal, tapi hasil dari pembelian ayam tadi hukumnya haram. Ini juga tidak boleh. Intinya makanan, minuman, termasuk sandang, pangan, papan kita itu harus halal. Halal secara hissiyah, secara zahir, halal secara maknawiyah. Secara makna harus halal juga. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, itu kunci akhirat. Artinya kalau kita ingin selamat di akhirat, maka bersihkan makanan, minuman, sandang, pangan, paman kita dari sesuatu yang haram. Lebih baik dalam keadaan perut lapar, lebih baik pakaiannya lusuh, lebih baik pakaian yang sederhana, yang penting halal, daripada makanannya banyak, nikmat tapi haram, kendaraannya mewah tapi haram, rumahnya megah tapi haram, pakaiannya indah tapi haram. Maka semua itu akan menjadikan rugi di akhirat nanti. La ilaha illallah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Pak, mau tanya. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara soal makanan haram dan halal tadi, ada sepeda Allah mau barik tanah guna. Allah mau barik tanah. Fima razaqtana. Nah, ini apa hubungannya antara makanan dengan yang doa tadi itu loh, dulu? Karena kalau kita lihat ini kan bermacam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Jadi, kenapa dihubungkan doa ini dengan benda yang dimakan tadi itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Nah, tapi ada tambah lagi, mubarakah. Kata Allah, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada engkau, kepada kalian. Apa syaratnya? Dalam Al-Quran 2, halalan, pertama halal, yang kedua thayyibah, baik. Thayyibah, halalan thayyibah. Makan nasi halal enggak? Halal. Kita beli dari uang yang halal, maka dia halal secara zahir dan batin halal. Kita makan nasi putih, iya enggak? Kalau kita sehat, kita makan nasi putih. Tapi kalau orang kencing manis,
Halal nggak nasi tadi? Halal? Nasi putih? Halal kan ya? Tapi kalau orang kencing manis kata dokter baik apa enggak? Enggak baik. Jadi kata dokter nasi ini halal tapi enggak baik buat kamu. Artinya kamu nanti makannya jangan nasi putih, makannya nasi jagung. Betul? Nah itu halalan. Thayyibah. Makan durian halal enggak? Makan kambing halal enggak? Bagi yang sehat, masih muda, umur masih 20 tahun. Tapi kalau guru leong hati-hati. Nah, durian makan guru. Wah, masih berarti masih toyib ini. Ya, durian bagi guru leong masih toyib. Kambing guru masih makan. Berarti bagi beliau halalan toyibah berlaku. Namun bagi yang punya tekanan tinggi, daging kambingnya halal, duriannya halal, tapi bagi dia tidak toyib. Kalau mau masuk rumah sakit silakan saja. Allah yarham katanya, Allah alamnya, mudah-mudahan Allah rahmati Ustadz Masyhadi ya, katanya meninggal karena keracunan ya, betul ya? Makan apa? Tape apa? Ketan? Oh bahaya. Makan obat kemudian makan tape bahaya. Nah itu tuh. Nah, mungkin beliau khilafnya memang apa namanya seperti itu takdir beliau, bagaimana lagi. Nah tape halal, tapi bagi orang yang kena penyakit tidak baik. Nah karena beliau nggak sengaja nggak ada masalah. Ada dulu satu orang di Balikpapan, orang ini dekat dengan Habib. Saya tidak sebutkan orangnya dan saya tidak sebutkan Habibnya karena dua-duanya sudah meninggal, sudah meninggal lama. Lebih 20 tahun yang lalu meninggal sudah. Jadi orang ini sudah kena stroke sekali. Jadi waktu itu orang ini cinta Habib, Masya Allah, muhibbin. Habib ini datang anggaplah dari Jawa. Saya tidak sebutkan daerah mana, Jawa. Jadi orang ini ketika datang Habibnya, beliau ini menyambut Habib tadi, jalan ke Samarinda kemana, membawa Habib karena cinta dengan Habib. Ya, kemudian datanglah ke Balikpapan lagi. Dan sebenarnya ke Balikpapan ada acara di Balikpapan. Selesai acara tuan rumah menyodorkan makanan, ada kambing, ada udang dan lain sebagainya. Kalau beban habaib sudah biasa makan kambing. Sidin ini sudah pernah kena penyakit stroke. Kata Habib nggak apa-apa, itu obat itu. Akhirnya lain makomnya, beliau makan kambing ditambah udang, langsung di situ stroke. Langsung di situ langsung stroke karena kan kambing ketemu udang, habis kacau. Makanan laut dengan makanan darat digabung, habis semuanya. Masuk ke rumah sakit, kurang lebih berapa hari meninggal dunia. Makanannya halal tapi tidak thayyib. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu halalan thayyibah. Lalu Nabi mengajarkan lagi doa tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Jadi kita bukan hanya halal, bukan hanya thayyib, tapi yang ketiga kita minta berkah. Nah, berkah itu gimana? Kita makan, kita kenyang. Makanan yang kenyang dalam perut kita ini kita gunakan energi itu untuk ibadah, untuk dekat kepada Allah. Kalau ada orang makan, makanannya halal, makanannya baik, tapi anehnya ketika dia kenyang dia nggak bisa ibadah, malas ibadah. Berarti makanan tadi apa ya? Ada yang kurang nggak? Kurang. Apa yang kurang? Barkahnya. Barkahnya. Nah jadi 3 itu, halalan, thayyiban, mubarakan. Dah dipaham? Sampai waktu guru? 2 menit lagi. Cukup ya? Hah? Sambungannya. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang dilantunkan oleh orang-orang para alim-alim ulama tadi itu dengan makanan itu? Padahal dia dilarang untuk memakan, tapi dengan dia berpegang kepada tanda tetap juga dalam kondisi kita apa guru? Kita begini ya. Jadi gini, maka intinya gini, kita ini jangan juga terlalu pede. Jangan juga terlalu pede. Mohon maaf nih ya, doa kita perlu, tapi kita harus juga realistis lah. Yakin boleh tapi juga realistis. Jangan mentang-mentang ini
ini makanan ini nggak apa-apa, Nabi suka makan kambing, sekalinya kita makan kambing, pas di situ kena juga. Ya, memang seperti itu, tapi kita realistis itu ya. Jangan juga terlalu keyakinan, bukan yakin, terlalu keyakinan ya, bablas nanti. Yakin boleh, tapi kalau nekat itu beda ya. Yakin dengan nekat beda. Yakin dengan nekat beda. Ya seperti itu ya. Realistis lah, harus realistis juga. Baik, cukup dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Silakan yang mau ngambil kalender ya. Kalau anda ada dananya, bawa dulu lah. Kalau bisa habiskan ini. Ada berapa biji, 50 ke berapa? Ambil semuanya, bawa ya. Ada langgar atau apa di sini, ambil, gratiskan untuk langgar dan masjid ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudika hadhil ma'lumat wa ta'alamna bi'ulumidin farji'aha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi